Ya, selamat malam semua, Romo, Aurel, Bu Felicia, Pak Abdi, semua teman-teman em, yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali kita dapat berjumpa di acara ini walaupun secara virtual. Juga bagi yang baru pertama kali bergabung, selamat bergabung. Kiranya kita semua senantiasa diberikan kesehatan, sukacita, dan pelindungan dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Christine bersama dengan Bu Felicia dan Pak Abdi. Kita bersama-sama mengikuti pengajaran malam ini yang akan dibawakan oleh Romo Auriel dengan tema Jendela Kecil di Rumah Kerahiman. Mari kita hening sebentar untuk persiapan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Yesus yang Maha Rahim, dengan rendah hati kami saat ini mengucapkan terima kasih atas kemurahan dan kerahiman-Mu yang begitu besar bagi kami hingga saat ini, sehingga kami boleh hadir di ruangan Zoom ini bersama dengan teman-teman seiman. Yesus, dalam hidup peziarahan kerasulan kerahiman ilahi kami sadar bahwa kami belum sempurna. Tapi kami bersyukur atas kehadiran Roma Aurel yang dengan setia mau membimbing kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi Roma Aurel dengan kasih dan rahmat-Mu, sehingga beliau bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mewartakan pewartaan kerahiman ilahi bagi kami. Terimalah juga keberadaan hati kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga keberadaan kami berkenan di hadapan-Mu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Santo Yusuf, Bapa dan Tuhan kami, doa ini kami haturkan dalam nama Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada Romo Aurel, waktu dan tepat, dipersilahkan Romo. Baik, teman-teman sekalian, malam ini kita bertemu untuk kali yang ke-6 sepanjang perjalanan kita tahun ini. Dan kalau teman-teman memperhatikan dengan baik tema-tema yang selama ini saya bawakan ke dalam pertemuan kita, maka bisa dilihat bahwa saya memakai ilustrasi gerakan kerahiman ilahi dan komunitas online pelayanan kerahiman ilahi ini sebagai sebuah rumah, sebuah bangunan rohani, sehingga istilah-istilah yang saya pakai rata-rata itu memberi gambaran seakan-akan kita memelihara rumah di mana kita berdiam. Misalnya tema pertama, ya Tuhan selalu menyiapkan jalan baru bagi umatnya itu Januari, Februari itu lautan kerahiman dalam sebutir embun, Maret itu rumah idaman di Taman Kerahiman, April cahaya kecil yang menjadi tanda harapan, yang Mei lebih mudah membangun daripada memelihara, dan sekarang ini bulan Juli jendela kecil di rumah kerahiman. Nah, sengaja saya memakai istilah-istilah seperti ini, itu hanya untuk memicu atau mendorong permenungan lebih jauh, dengan maksud bahwa apa yang kita bicarakan tidak semata-mata menyenangkan kita saat ini, tetapi perlu terus didalami, perlu terus direnungkan,
Bahkan kalau perlu dikatekisikan dengan teman-teman di sekitar kita yang mungkin juga berminat dan ingin mendalami materi-materi kerahiman ilahi. Nah, saya beberapa waktu lalu searching melihat di channel YouTube yang disiapkan Pak Abdi, ya, Buku Harian Santa Faustina. Kemudian saya melihat bahwa ternyata view untuk materi keempat, yakni uh, apa cahaya kecil yang menjadi tanda harapan itu memperoleh view yang besar sekali, karena itu ada lebih dari 1.800 view, yang berarti mungkin dari refleksi keempat bulan April itu yang berkaitan dengan perayaan Hari Kerahiman Ilahi, banyak kali mendapat tempat di hati cukup banyak orang. Baik, kita terus meningkatkan refleksi-refleksi kita supaya ini juga bermanfaat bagi banyak orang yang ingin juga mencari lebih banyak pemahaman, informasi, dan pendalaman, pengayaan, empowerment dari segala yang berkaitan dengan kerahiman ilahi. Nah, pada refleksi yang keenam ini, saya memberi judul Jendela Kecil di Rumah Kerahiman. Perkenankan saya untuk mulai share screen sehingga teman-teman nanti bisa mengikutinya dari layar masing-masing. Baik. Oke, saya harap sudah bisa terbaca dengan baik sekarang. Baik, sekarang saya ingin memulai dengan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengapa saya memilih tema jendela kecil. Ya, sebetulnya pusat dari refleksi itu ada pada kata kecil, dan kata kecil yang kita pilih ini merujuk kepada peranan Santa Faustina sebagai seorang rasul yang sederhana yang dipilih Tuhan untuk membawa satu pesan kerahiman yang ternyata sangat membaharui dunia. Sangat membaharui dunia. Gerakan kerahiman ilahi ini sudah menjadi satu devosi yang sangat populer, masih kalah dari Rosario tentu saja, tetapi sudah menjadi sangat diminati dan diperhatikan di berbagai belahan dunia. Ya. Saya melihat dalam forum AACOM misalnya, ASEAN Apostolic Congress on Mercy, yang pada hari Kamis hari ini itu sebetulnya ada doa bergilir dari negara ke negara, masing-masing 1 jam selama 24 jam. Nah, itu saya menemukan negara-negara di kawasan Asia sampai Mesir, Lebanon, Syria, India, sampai Afrika malah, Nigeria dan sebagainya, itu turut serta mengambil bagian di dalam uh, doa online tersebut. Ya. Nah, saya hanya mau mengatakan bahwa jendela yang kecil ini atau peranan kecil Santa Faustina ini itu ternyata membawa perubahan dan pengaruh yang sangat besar. Maka kita bisa mengingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Dia mengatakan bahwa sesudah aku akan datang dia yang untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ya. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Nah, tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa Santo Yohanes Pembaptis itu peranannya kecil? Itu peranannya sangat besar. Nah, kita mau berefleksi mulai dengan kata kecil ini untuk melihat akar kita, untuk melihat hakikat devosi kita, untuk melihat titik awal yang membuat devosi ini menjadi sekarang begitu mendunia. Ternyata titik awalnya itu ada pada seorang pribadi yang bahkan tingkat pendidikannya pun tidak bisa dikatakan membanggakan. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah pewahyuan personal yang menjadi warisan-warisan rohania yang begitu kaya akan pengalaman mistiknya, seperti Santa Teresia Avila, Santa Katarina dari Siena, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresia Lisieux,
Itu semua orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil yang dipilih Tuhan untuk membawa pesan yang besar. Begitu juga penampakan Bunda Maria seperti di Lourdes, di Fatima. Semua yang dipilih adalah orang-orang kecil, orang-orang yang sering tidak dipandang, tidak dilihat, tidak dihormati karena dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian saya memakai kata jendela. Nah, jendela ini saya ambil inspirasinya dari Konsili Vatikan kedua. Ya, kalau kita melihat di layar sekarang, itu ada Paus Yohanes ke-23. Ya. Pada tanggal 25 Januari tahun 1959, bertempat di Basilika Santo Paulus di luar tembok kota Roma, dia mengumumkan bahwa akan diadakan Konsili Vatikan kedua. Nah, kalimat metaforik yang dia pakai ketika mengumumkan ini adalah seperti yang saya kutip, saya terjemahkan di atas. Bukalah jendela-jendela dan biarkan udara segar masuk. Nah, tahun 65 itu kan tahun fase-fase kritis. Ketika misalnya Perang Dunia Kedua sudah selesai 20 tahun sebelumnya, tapi masih membawa pengaruh yang sangat besar. Dan tahun 65 itu pertentangan ideologi yang begitu kencang antara Barat dan Timur, dan blok-blok Timur, terutama dikuasai oleh komunisme, itu praktis sangat antipati terhadap gerakan-gerakan iman, dan ada kampanye sistematis untuk menghancurkan Gereja Kudus. Menghadapi semua ini, Paus Yohanes ke-23 hendak menyelenggarakan sebuah konsili untuk membaharui wajah gereja. Tapi langkah pembaharuan pada saat itu, gerakan pembaharuan yang diinisiasi oleh Paus Yohanes 23 ini, itu tidak diterima begitu saja. Ada resistensi termasuk oleh kardinal yang ada di lingkaran terdalamnya. Salah satunya itu adalah Kardinal Giovanni Battista Montini, yang kemudian hari itu dipilih menjadi Paus Paulus ke-6. Nah, dia secara agak ironis bereaksi terhadap kalimat Yohanes 23 itu dengan mengatakan ini. Ini kalimat saya terjemahkan lurus ya. Bocah tua. Jadi dia menyebut menyebut Yohanes 23 itu sebagai anak-anak. Tapi kita istilah lebih bagus itu bocah ya. Bocah tua yang kudus ini tidak sadar seperti apa sarang lebah yang dia usik. Ya. Jadi di mata Giovanni Battista Montini pada saat itu, apa tradisi-tradisi gereja, warisan kekayaan, praktek-praktek, hierarki, dan sebagainya, hukum yang berlaku sudah berabad-abad, itu terlalu besar dan terlalu berbahaya untuk diusik. Dan sekarang Yohanes 23 berani untuk mengusik itu. Oleh Yohanes 23 disebut sebagai, ini jendela yang kita buka agar udara segar masuk. Tapi apa yang terjadi? Yohanes 23 sendiri tidak bisa menyelesaikan konsili itu sampai selesai. Dia meninggal di tengah konsili. Dan orang yang dipilih adalah Kardinal Montini tadi, dengan nama Paus Paulus ke-6. Dan dialah yang mengawal konsili Vatikan kedua itu sampai selesai. Menurut pendapat saya, konsili Vatikan kedua itu membawa 4 langkah yang sangat besar. Mengambil 4 langkah yang sangat. Ada banyak sekali dokumen yang keluar, baik konstitusi dogmatik maupun dekret maupun konstitusi pastoral. Ya, tapi ada 4 poin yang sangat penting. Nomor 1, Konsili Vatikan kedua itu membaharui wajah Gereja Katolik. Gereja Katolik dianggap kolot, terbelakang, konservatif, dan sebagainya. Tidak terbuka pada dunia. Semacam menara gading yang berdiri di tengah keriuhan dunia. Ya. Bahkan Gereja Katolik sering dianggap berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah fasis, diktator, dan sebagainya. Ya. Konsili Vatikan kedua membawa pembaharuan bagi Gereja Katolik.
Pembaharuan yang paling signifikan adalah liturgi. Barangkali ada di antara kita yang dari generasi 60-an masih mengalami Ekaristi ketika imam membelakangi umat, yang sekarang banyak dipraktikkan oleh misa-misa tridentin atau misa-misa bahasa Latin tradisional. Imam membelakangi umat, kemudian itu diubah menjadi imam menghadap umat, lalu kita mulai memperkenalkan lagu-lagu liturgi dalam bahasa daerah kita. Misa tidak lagi harus dalam bahasa Latin, tetapi dalam bahasa setempat dan sebagainya. Semua itu buah-buah pembaharuan liturgi dari Konsili Vatikan kedua. Penekanan lain adalah gereja lebih menekankan upaya dialog dan ekumene. Sehingga di dalam Konsili Vatikan kedua itu penghormatan terhadap gereja lain, agama-agama lain, termasuk Islam, Yahudi, Hindu, dan berbagai tradisi lain, itu mendapat tempat. Sesuatu yang sebelumnya gereja tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Dan nomor 4, yang juga penting adalah gereja menanggapi dunia itu dengan cara baru. Terutama kalau seandainya Anda cukup rajin dan ingin membaca dokumen Konsili Vatikan kedua, konstitusi pastoral yang berjudul Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, itu merupakan ajaran sosial gereja yang luar biasa tentang bagaimana gereja di abad modern ini harus berhadapan dengan perubahan zaman. Ya. Nah, ini disebut sebagai jendela. Kata jendela itu yang saya pakai untuk merefleksikan yang kecil itu. Dan itu bagian dari rumah kerahiman yang kita bangun melalui pelayanan-pelayanan kita. Nah, mengapa demikian? Karena membangun gereja itu ibarat menanam benih ya. Kita menanam di atas sebidang tanah atau dalam pot berisi tanah yang berhumus. Tetapi walaupun tanah berhumus dan bijinya baik, dia tidak akan tumbuh kalau tidak ada air, tidak ada udara, dan tidak ada cahaya. Ya, itu elemen-elemen luar yang memungkinkan sebuah tanaman itu bertumbuh. Nah, dalam kehidupan gereja, air, udara, dan cahaya itu bisa bermacam-macam. Nah, untuk hari ini, kita berbicara tentang jendela kecil di rumah kerahiman. Kita mau melihat seperti apa elemen-elemen atau segmen-segmen spiritual yang kita butuhkan untuk terus memperkaya dan memperkuat pesiarahan kerahiman ilahi yang sudah kita inisiasi dengan begitu bagusnya. Nah, untuk menghantar refleksi kita malam ini, saya hanya memilih satu nomor dari buku catatan harian Santa Faustina dengan catatan yang cukup pendek, yakni buku harian nomor 350. Ya, 350. Nanti saya akan kirimkan bahan ini dalam format PDF supaya Anda bisa memanfaatkannya untuk keperluan pribadi ataupun kelompok-kelompok yang menurut Anda perlu. Saya bacakan buku harian Santa Faustina nomor 350. Hidup kami sungguh apostolik. Aku tidak dapat membayangkan seorang biarawati hidup dalam salah satu rumah kami, yakni dalam kongregasi kami, dan tidak memiliki semangat apostolik. Semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa harus sungguh berkobar-kobar di dalam hati kami. Nah, inspirasi ini datang untuk berbicara tentang ini itu pada waktu kita berdiskusi tentang nomor ini beberapa hari yang lalu, sekitar dua pekan yang lalu kalau tidak salah. Dr. Svani menanyakan ini, mohon penjelasan tentang catatan 350 ini. Hidup sungguh apostolik. Bahkan seorang biarawati yang hidup dalam klausura tertutup, biara yang tertutup, juga harus memiliki semangat apostolik. Dan semangat ini harus sungguh-sungguh berkobar. Nah, untuk refleksi malam ini, saya bagi catatan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hidup
setiap orang Kristiani itu bersifat apostolik. Yang kedua nanti adalah hidup membiara tidak berarti tanpa dimensi apostolik. Lalu yang ketiga, semangat misi harus tetap dipelihara. Baik, saya mulai dengan yang pertama. Hidup setiap orang Kristiani itu bersifat apostolik. Ini abstraksi atau penggalan dari kalimat yang diucapkan oleh Santa Faustina sendiri pada nomor 350 itu bagian pertama. Hidup kami sungguh apostolik. Tentu saja yang dimaksudkan oleh Santa Faustina adalah hidup dia dan sesama anggota biaranya. Tetapi dalam refleksi ini, kita melihat seruan Santa Faustina ini mengingatkan kita akan tugas setiap orang Kristiani yang sudah pernah dibaptis. Pada Injil Yohanes bab 15 ayat 16 misalnya, kita membaca kalimat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, ini perutusan apostolik itu. Pertama, Tuhan yang memilih kita. Ya. Tuhan mengenal kita sejak kita diciptakan. Ia memanggil kita dengan nama, berarti dia menerima kita sebagai bagian dari ungkapan cintanya. Tetapi mengenal dan memilih kita itu tidak berarti apa-apa kalau tidak bermanfaat bagi ciptaan lain. Maka dia mengutus kita. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, ini penting. Ini sesungguhnya merupakan satu hakikat dari kehidupan orang Kristiani. Dengan kata lain, saya tidak bisa membayangkan ada gereja tetapi tidak ada karya pelayanan apostolik. Tidak ada karya pelayanan yang menyentuh kehidupan umat manusia secara langsung. Pernah dalam sebuah dialog bersama dengan saudara-saudara yang beriman lain yang tidak percaya Kristus, saya pernah ditanya begini, mengapa gereja agresif membantu orang-orang yang tidak beriman Kristiani? Bukankah itu merupakan cara untuk menarik orang-orang yang beragama lain untuk menjadi orang Kristen? Bukankah itu kristenisasi? Lalu saya katakan, betul, ada denominasi Kristiani yang melayani dengan tujuan demikian. Ya. Dia membantu, dia memberi kita pekerjaan, memberi kita modal untuk usaha, membantu pendidikan anak, ya, membiayai perawatan orang sakit dan sebagainya. Tetapi dengan embel-embel, sesudah ini sebaiknya kamu mengikuti gereja kami. Tidak demikian prinsip yang dimanfaatkan oleh gereja Katolik. Gereja Katolik memiliki satu prinsip yang kita sebut sebagai diakonia, yakni melayani semua orang karena orang tersebut membutuhkan pelayanan. Ya. Jadi semata-mata dibuat pelayanan sehingga orang tersebut terbantu dan dia hidup sebagai orang dengan martabat yang baik. Misalnya, kita membuka perawatan-perawatan rumah sakit, misalnya katakan rumah sakit lepra, rumah sakit untuk para penderita AIDS dan sebagainya. Kenapa demikian? Orang-orang ini untuk satu periode tertentu itu dianggap sebagai kaum paria, kaum yang terpinggirkan. Mereka hidup sebagai manusia tetapi martabatnya tidak dihargai. Gereja membangun pusat-pusat pelayanan supaya orang ini akhirnya dihargai, martabatnya dipulihkan. Demikian juga karya pendidikan, karya pengentasan kemiskinan. Orang-orang yang tidak berpendidikan dan orang miskin itu seringkali kan dianggap sebagai sampah masyarakat dan tidak diberi peranan. Gereja menyentuh kehidupan mereka supaya orang-orang ini memiliki pendidikan yang baik,
bisa mengentas kemiskinannya sendiri, dan akhirnya diterima oleh masyarakat pada umumnya. Martabat dia sebagai manusia dipulihkan. Itu pelayanan. Itu diakonia. Nah, gereja tidak bisa hidup tanpa itu. Di samping mewartakan Injil, tapi pelayanan demi cinta Tuhan itu juga merupakan satu elemen penting. Nah, di dalam Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18, kita menemukan penekanan apostolik pada dua sisi ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Nah, kita melihat perpaduan antara dua unsur penting. Pertama, berbicara tentang kerajaan Allah, yakni mewartakan Injil. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum bukan berarti bahwa kita menendang mereka karena tidak percaya dan sebagainya, tapi mereka berada di luar kumpulan manusia yang beriman kepada Tuhan. Mereka memilih untuk hidup di luar cinta Tuhan. Itu sudah sebuah hukuman. Dengan kata lain, kalau engkau memilih hidup di luar cinta Tuhan, tidak mempercayai Injil, maka ketika kamu melihat orang-orang yang percaya itu mengalami kemuliaan kekal dan kamu tidak bisa lagi mempersalahkan Tuhan. Itu satu sisi, pewartaan tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan abadi. Tetapi pewartaan itu dilengkapi dengan ini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi pelayanan demi kerajaan Allah itu mencakup juga pelayanan yang menyentuh kemanusiaan, agar orang hidup dengan baik saat ini. Orang sakit disembuhkan. Itu satu ilustrasi bahwa pelayanan kemanusiaan juga sungguh sangat penting. Ya. Hidup kami sungguh apostolik. Dan apostolik mencakupi semua aspek ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari bagian pertama ini, dari buku catatan nomor 350 tadi, saya membuat dua kesimpulan ini. Pertama, setiap orang Kristiani itu wajib mewartakan Injil. Tidak ada orang Kristiani yang terkecuali dari sini. Semua kita yang beriman pada Kristus itu berkewajiban mewartakan Injil. Tetapi tidak semua kita ini jago bicara. Tidak semua kita itu pandai berdebat. Apalagi saat sekarang. Pewartaan itu antara lain melalui perdebatan. Ya. Maka Tuhan juga melengkapi kita dengan banyak daya untuk melayani. Ya. Kita ambil contoh Ibu Teresa misalnya. Ibu Teresa itu sangat dihargai, bukan karena dia berbicara tentang Yesus Kristus, tapi karena dia melayani, menyentuh kehidupan orang-orang miskin dan terpinggirkan di Kalkuta. Dan itu menjadi inspirasi bagi begitu banyak gerakan serupa bagi orang lain. Ya. Nah, dua elemen ini menjadi unsur yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang Kristiani. Kita lanjutkan. Elemen kedua. Hidup membiara tidak berarti kalau tidak ada dimensi apostolik. Saya kutip penggalan bagian kedua dari buku harian nomor 350 yang kita baca tadi. Aku tidak dapat membayangkan seorang biarawati hidup dalam salah satu rumah kami, yakni dalam kongregasi kami, dan tidak memiliki semangat apostolik. Itu kata Santa Faustina. Dalam surat pertama kepada umat di Tesalonika, Santo Paulus menulis ini, bab 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita.
Nah, ini karya pertama, karya penginjilan itu pertama-tama itu untuk mengungkapkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mulia, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu mencintai manusia. Ya. Jadi tujuan pemberitaan Injil pertama itu memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Tapi itu satu bagian. Pada bagian kedua, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Mewartakan Injil demi kemuliaan Tuhan tadi itu merupakan keharusan. Keharusan bagi orang yang dipilih Tuhan. Nah, siapa yang dipilih Tuhan? Setiap orang yang dibaptis dan bergabung dalam jemaat Kristiani itu adalah orang yang dipilih Tuhan dan mengemban tanggung jawab yang sama. Hanya dalam praktek mewujudkan atau menjabarkan tugas pelayanan itu memiliki konteks masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya sebagai imam itu berkewajiban untuk antara lain mengajar tentang iman kepada umat. Ya. Maka saya harus dilatih untuk berbicara. Saya harus dilatih untuk berkatekese, berkhotbah, memotivasi umat beriman untuk melihat kebenaran, menasehati, berpikir untuk mencari jalan keluar dalam problema-problema pastoral, dan sebagainya. Tetapi Anda semua, sesuai dengan konteks masing-masing, juga melayani orang menurut profesi. Layani sebagai dokter, sebagai lawyer, sebagai businessman, sebagai aparatur negara. Macam-macam profesi yang bisa membuat kita untuk selalu bisa berbicara tentang Tuhan, tidak dalam kata-kata, tetapi dalam perbuatan. Ya. Nah, Santo Paulus mengatakan bahwa pelayanan itu untuk memperkenalkan Allah, dan itu adalah sebuah keharusan. Santa Faustina melihatnya sebagai sebuah aspek esensial dari komunitas biaranya, di mana komunitas itu tidak akan berarti kalau tidak memiliki semangat apostolik. Nah, saya ambil sebuah contoh yang lain. Kita gereja itu memiliki pelindung misi. Nah, menariknya, pelindung misi itu ada dua orang. Yang pertama adalah Santo Franciscus Xaverius, salah satu dari pendiri Serikat Yesus, Yesuit, yang antara lain juga berkarya di Indonesia. Ya. Dia datang ke Goa di India, lalu dari sana ke Malaka, dari Malaka dia ke Makassar, dari Makassar dia ke Ternate, dari Ternate kembali ke Malaka lagi, lalu kemudian ke Jepang, ingin menyeberang ke Cina, tapi gagal, meninggal di lepas pantai Cina. Nah, berarti Santo Franciscus Xaverius dipilih menjadi pelindung misi karena dia adalah seorang misionaris yang sudah merasakan asam garamnya hidup sebagai misionaris di frontir, di garis depan, yang termasuk mengorbankan nyawanya agar pemberitaan Injil dijalankan. Tapi pelindung misi yang kedua itu adalah Santa Teresia kecil, Santa Teresia Lisieux, yang seorang biarawati kontemplatif yang tidak pernah sekalipun berkarya di tanah misi. Tetapi yang menarik, karena dia tidak bisa berkarya di tanah misi, maka dia mendoakan karya misi itu sebagai bagian dari hidupnya setiap hari. Nah, perpaduan antara doa dan karya itu merupakan elemen esensial di dalam sebuah karya misi. Maka hidup komunitas biara, walaupun barangkali hanya tertutup di dalam biara itu saja, dimensi apostoliknya itu mutlak ada. Karena dia membawa tanggung jawab gereja, minimal mendoakan agar karya pemberitaan Injil terus berlangsung
sepanjang sejarah manusia. Pada bagian kedua dari catatan harian Santa Faustina ini, saya mengambil kesimpulan ini. Hidup membiara tidak berarti tanpa dimensi apostolik. Ya, itu terjadi karena hidup dalam biara itu bertujuan demikian. Demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan banyak orang. Ya. Apapun karya yang dilakukan, tujuannya adalah agar Tuhan dikenal dan dimuliakan. Diakui, diagungkan. Karena dialah asal dan tujuan kehidupan kita. Pada saat yang sama, apapun model karya yang dilakukan, baik itu dilakukan dari balik tembok komunitas biara yang tertutup, maupun pelayanan konkret lapangan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat luas, tujuannya adalah demi keselamatan banyak orang. Kita ke bagian ketiga dari catatan harian Santa Faustina ini. Semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa harus sungguh berkobar-kobar dalam hati kami. Ya. Sebagai abstraksi dari bagian ini, saya menulis ini. Semangat misi harus tetap dipelihara. Yesus memberi nasihat dalam Injil Lukas bab 12 ayat 35-36 itu demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera pintu dibuka bagimu. Nah, kita tentu ingat perumpamaan Yesus tentang 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan bodoh yang diberi tanggung jawab untuk menunggu dan menyambut pengantin. Perempuan bijaksana membawa pelita, tapi sekaligus juga minyak cadangan. Perempuan bodoh membawa pelita berisi minyak, tetapi tidak membawa minyak cadangan. Ketika pengantin datang tengah malam, perempuan bijaksana masih memiliki minyak cadangan, sementara perempuan bodoh tidak memilikinya. Mereka terpaksa pergi mencari minyak cadangan. Dan ketika mereka kembali, pintu ruang pesta sudah ditutup. Mereka menemukan diri ada di luar kebahagiaan yang dinikmati orang yang berpesta. Kenapa demikian? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Mereka tidak tanggap terhadap situasi yang mereka hadapi. Pinggang mereka tidak berikat, pelita mereka tidak bernyala. Sehingga ketika Tuhan itu datang dan mengetuk pintu, mereka tidak memiliki kesiapan untuk membuka pintu bagi tuannya. Nah, dalam hal ini, semangat yang dikobarkan oleh Santa Faustina untuk memelihara agar jiwanya selalu berjaga-jaga, itu bermacam-macam. Dari catatan harian yang sudah kita pelajari, itu sudah hampir mendekati 400 nomor selama 6 bulan ini, kita menemukan nuansa umum adalah Santa Faustina itu selalu berdoa. Selalu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, walaupun orang-orang menghina, tidak menghargainya. Santa Faustina berusaha agar permintaan para biarawati lain dapat dia penuhi. Tapi yang paling pokok adalah dia selalu berusaha menjalankan praktek-praktek mati raga seperti puasa dan pantang dan berbagai korban fisik lain. Ya, contoh yang dia berdoa rosario dengan tangan terentang. Ya, saya pernah mencoba itu berdoa rosario dengan tangan terentang. Itu ternyata bukan perkara sederhana. Satu peristiwa saja rosario dengan tangan terentang, berdoa berlutut dengan tangan terentang, itu bukan perkara mudah. Berdiri pun dengan tangan terentang itu masih sulit. Nah,
Kalau Santa Faustina bisa menjalankannya itu dalam satu rosario dengan tangan terentang, itu korban dirinya luar biasa besar. Nah, model-model seperti ini dilakukan Santa Faustina untuk memelihara kesiapsiagaan dirinya. Kesiapsiagaan untuk menyadari bahwa kapan Tuhan membutuhkan, dia harus siap. Dari sini kita melihat bahwa ada dua poin yang sangat penting yang oleh Santa Faustina dikirimkan dan bagi kita diberi peringatan. Nomor satu, kita perlu melengkapi diri dengan semua yang diperlukan untuk kerasulan, yakni adanya iman, adanya pengetahuan, dan adanya keahlian. Pertama, iman. Tidak mungkin kita menjalankan tugas kerasulan itu kalau tanpa iman. Kerasulan yang sungguh-sungguh ya, kecuali kalau kita bersandiwara. Ya, seseorang bisa bersandiwara. Dia seorang yang pandai, dia bisa merangkai khotbah yang bagus, tetapi dia sesungguhnya tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Dan jangan lupa, ada imam yang seperti itu. Ya, dia pandai berkhotbah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Nomor satu itu iman. Iman itu mutlak, supaya kita bisa merasuk. Yang kedua adalah pengetahuan. Di samping iman, kita harus tahu apa yang kita mau wartakan. Membaca Injil. Pengetahuan tidak berarti bahwa kita harus studi teologi. Tidak harus. Tetapi kita mendalami pengajaran-pengajaran iman itu, sehingga kita memiliki gambaran apa yang dimiliki dan hendak diwariskan oleh Gereja Kudus. Dan yang ketiga tentu saja keahlian. Keahlian ini termasuk memanfaatkan media massa, media elektronik, media sosial, dan sebagainya. Saya tidak tahu setiap hari berapa banyak renungan yang Anda terima dan Anda kirim. Di grup kita saya yakin cukup banyak orang yang menerima, mengirim, atau memproduksi renungan-renungan atau item-item iman dengan memanfaatkan media elektronik. Ini merupakan keahlian modern yang bisa kita manfaatkan. Dan itu perlu kita lakukan. Karena di saat yang sama, pihak-pihak yang tidak beriman pada Kristus memanfaatkan keahlian ini untuk menyerang secara langsung iman kita. Ya, mendelegitimasi apa yang kita imani sebagai kebohongan. Sehingga betul-betul menyesatkan dan menghancurkan orang-orang yang tidak beriman kuat. Kita perlu melengkapi diri dengan semua ini. Tadi siang, kami para imam di Kepulauan Riau ini berkumpul untuk rekoleksi. Rekoleksi ini sudah hari terakhir tadi. Salah satu yang dibicarakan adalah peranan katekis di dalam kehidupan berparoki. Untuk ke depan, seleksi para katekis itu tidak lagi hanya dilakukan sebatas dia seorang yang terampil dalam berkatekesi karena dia sekolah khusus, tapi harus dibuktikan bahwa dia memiliki iman yang benar, yang selaras dengan pengajaran-pengajaran gereja. Kalau dia mengajarkan ajarannya sendiri dan ketahuan sesat, dia tidak bisa terus berfungsi atau bertugas sebagai seorang pengajar iman. Ya. Nomor dua, kita harus sadar bahwa kapan saja itu kita bisa dipanggil Tuhan. Nah, saya pernah terlibat di dalam pelayanan gereja-gereja, termasuk dengan gereja-gereja aliran Pentekostal, gereja-gereja Protestan tradisional. Kami membangun satu network pelayanan bersama dan saya masuk dalam gerakan ini. Dalam satu ketempatan, seorang pendeta yang sudah berusia di atas 70-an, kami duduk sering, lalu ada seorang temannya yang juga berusia 70-an. Mereka berdebat atau berdiskusi tentang perlu tidak mendengarkan suara roh, memanfaatkan bahasa roh, dan berbicara bahasa roh dan sebagainya. Semua itu.
Nah, saya tidak sampai masuk ke dalam esensi perdebatan mereka, tetapi saya kutip satu kalimat penting yang diucapkan oleh sang pendeta senior ini. Dia bilang, teman, kita sudah berusia 70 tahun lebih, hampir 80. Menurut kitab suci, umur manusia itu 70 tahun, 80 jika kuat. Jadi waktunya itu sudah dekat untuk bertemu Tuhan. Jangan tidur terus. Isi diri dengan doa dan kebajikan. Supaya kalau Tuhan memanggil kita, kita didapatinya sudah siap. Nah, ini untuk saya itu satu ungkapan yang bagus. Saya sendiri bahkan tidak pernah berpikir ke sana. Tapi ucapan dari Bapak ini membuat saya berpikir bahwa betapa perlunya kita selalu membina diri dan membangun kesadaran bahwa kapan saja kita ini bisa dipanggil Tuhan. Dan itu Santa Faustina melakukan. Saya kebetulan tadi siang juga membaca satu dua bagian dari kisah Padre Pio, mistikus lain yang juga mempunyai 5 luka Yesus pada badannya. Pada hari kematiannya itu, yang keluar dari mulutnya itu hanya 2 kata. Yesus, Bunda Maria. Yesus, Maria. Yesus, Maria. Yesus, Maria. Sampai nafasnya berakhir. Ya. Kematian seorang yang kudus, yang mistikus, yang dipilih Tuhan untuk membawa warta tentang penderitaan Kristus, itu betul-betul ada di dalam tangan Kristus. Yang penting kita sadar ini dan mempersiapkan diri. Nah, saudara, jendela kecil yang kita bangun itu sebetulnya ada di mana? Sampai dengan tadi, kita hanya melihat dan menganalisis catatan harian Santa Faustina 350. Sekarang pertanyaan kita, mana jendela kecil yang mau kita adakan di dalam rumah kerahiman ini? Saya bagi menjadi 2. Nomor 1 adalah jendela kecil untuk membawa masuk udara segar. Dan nanti yang kedua itu adalah jendela kecil untuk membawa keluar udara segar. Kira-kira apa maksudnya? Baik. Sekarang kita lihat dulu ini. Kita lihat sebentar ekses global atau pengaruh global yang sudah dibawa oleh gerakan kerahiman ilahi. Nah, devosi kerahiman ilahi ini telah menjadi gerakan rohani sedunia. Ya, cukup kita lihat 3 kata yang ada di bawahnya ini sebagai ilustrasi. Nah, kita ini kan membuat satu pelayanan online karena kesamaan devosi kepada kepada kerahiman ilahi yang menyatukan kita secara virtual. Kebanyakan dari kita belum pernah ketemu, tapi kita menyatu di dalam media virtual dan sama-sama sepakat untuk mendalami devosi kita kepada kerahiman ilahi. Ini dalam skala kecil. Lalu kita mungkin terlibat dalam devosi kerahiman ilahi paroki, lalu vikariat, sampai pada keuskupan dan sebagainya. Tapi kita lalu bergerak menjadi lebih besar, misalnya KKII, Kerasulan Kerahiman Ilahi Indonesia, misalnya. Ini sudah skala nasional. Lalu yang nasional-nasional ini berkumpul dalam wilayah Asia, itu disebut AACOM, Asian Apostolic Congress on Mercy. Ya. Beberapa tahun lalu, sekitar 8 tahun lalu kalau tidak salah, itu terjadi di Medan, ya, Kongres AACOM di Medan. Saya sendiri menjadi salah satu pembicara pada waktu itu, dan betapa kita melihat bahwa kerahiman ilahi ini sudah mempengaruhi tampilan wajah gereja Asia. Lebih luas dari AACOM, ada tingkat dunia, yakni World Apostolic Congress on Mercy, WACOM. Terakhir kongresnya beberapa pekan yang lalu, akhir bulan Mei, tengah sampai akhir bulan Mei, di Samoa, Pasifik. Ya. Itu berarti apa? Devosi kerahiman ilahi ini sudah menjadi gerakan global, gerakan sedunia. Kita berbangga, kita tentu support
dengan segala daya yang kita miliki. Tapi kita juga harus mengakui bahwa ada hal-hal negatif yang bertumbuh tidak sebagai sebuah eh, pemahaman umum, tetapi terbentuk dalam hati orang-orang atau sekelompok-kelompok kecil orang sebagai ekses negatif dari gerakan kerahiman ilahi. Nomor satu itu fanatisme. Orang menjadi fanatik dengan apapun yang berkaitan dengan kerahiman ilahi. Ya, minta maaf ya, kita belajar dengan sangat baik, sangat mendalam tentang buku harian Santa Faustina. Tapi saya ingatkan, jangan sampai kita memperlakukan buku harian Santa Faustina itu sebagai kitab suci baru. Bahkan mengganti kitab suci. Ya, kita tidak boleh fanatik dengan itu. Ada juga terlahir kesombongan rohani. Nah ini lihat nih, kami ini bagian dari gerakan kerahiman ilahi nasional, regional, internasional. Ada kesombongan tersendiri. Ada, saya pernah mengalami. Bahkan orang bisa berselisih pendapat. Bertengkar dari grup ke grup. Yang satu merasa diri lebih benar daripada yang lain-lain. Tidak menghargai gerakan lain. Menilai gerakan-gerakan yang lain. Entah persekutuan doa karismatik atau komunitas-komunitas rohani yang terbentuk sebagai tidak seistimewa yang dimiliki oleh komunitas kerahiman ilahi. Lalu bersikap eksklusif dan lain-lain. Anda bisa deretkan sendiri. Bisa ditemukan begitu banyak hal negatif. Nah, ini ekses-ekses negatif yang perlu kita sadari. Jangan sampai itu menjadi penyakit dan jangan sampai kita terlambat untuk memperangusnya atau menghancurkannya hal-hal negatif ini. Saya kadang-kadang sangat sedih kalau mendengar bahwa ada perpecahan pada level tinggi tentang siapa yang lebih berperanan mengatur gerakan kerahiman ilahi dan siapa yang tidak. Siapa yang lebih benar dan siapa yang kurang benar dan sebagainya. Ya, itu citra yang menurut saya cukup negatif. Nah, supaya itu jangan terjadi, kita perlu membawa masuk udara segar. Nah, udara segar itu harus datang dari mana? Nomor satu, harus ada pertobatan dan pembaharuan diri terus-menerus. Para devosan kerahiman ilahi itu harus dikuduskan oleh unsur penting di dalam kekayaan rohani kita, yakni sabda dan sakramen. Jangan sampai Anda rajin berdoa koronka, berdoa kerahiman, mengikuti seminar-seminar kerahiman, terlibat dalam gerakan kerahiman, memperkenalkan kerahiman kepada orang-orang lain, tetapi Anda adalah orang yang tidak peduli dengan sakramen-sakramen. Misa jarang, menerima sakramen pengampunan dosa, rekonsiliasi mungkin beberapa tahun sekali, dan sebagainya. Pertobatan dan pembaharuan diri itu merupakan elemen penting untuk membuka jendela agar udara segar, yakni rahmat Tuhan, itu masuk pada diri kita. Yang kedua, kita perlu terbuka pada kekayaan rohani yang lain. Kerahiman ilahi bukan satu-satunya kekayaan rohani. Bagi kita ini penting, karena ini menyentuh kita, membaharui diri kita. Saya sendiri sekarang serius mendalam mempromosikan kerahiman ilahi, karena saya sendiri tersentuh, diperkaya, dibaharui, dan ditolong oleh gerakan kerahiman ilahi. Tapi itu bukan berarti bahwa ini satu-satunya gerakan atau kekayaan rohania yang lain-lain itu tidak berlaku. Tidak. Ada begitu banyak gerakan kekayaan rohania yang juga berkontribusi besar pada kehidupan rohani umat. Jadi jangan menaruh bersifat prasangka ya, prasangka tentang gerakan-gerakan
rohani yang lain tanpa mendalami lebih jauh. Ya. Poin ketiga yang juga sangat penting adalah kontekstualisasi kerahiman ilahi. Yang kita lakukan saat ini adalah kontekstualisasi kerahiman ilahi. Kita membaca catatan harian Santa Faustina, kita membawanya ke dalam refleksi, lalu kita mencari pembanding atau inspirasi biblis, lalu kita membahasakannya dalam situasi sekarang ini. Sehingga gerakan atau warisan rohani itu menjadi bermakna untuk hidup saat sekarang ini. Kalau tidak, kita menjadi orang yang kaku. Kontekstualisasi kerahiman ilahi itu merupakan angin segar yang membuat kita itu selalu dibaharui, up to date, yang bisa berpacu dengan perubahan zaman. Ya. Jangan lupa, tulisan Santa Faustina itu terjadi pada tahun 30-an. Dalam konteks teologi dan pastoral yang sangat berbeda dari situasi sekarang. Ketika kita membaca catatan harian Santa Faustina, kita perlu memahaminya dengan membaca konteks pada saat itu. Tetapi untuk menerapkannya saat sekarang, kita harus menerapkannya dalam konteks hari ini, bukan menurut pemikiran Santa Faustina pada tahun 30-an. Ya. Kita perlu membuka ini, supaya udara segar itu masuk. Rahmat Tuhan masuk sesuai dengan konteks kita hari ini. Sekarang pertanyaan kita, seperti apa itu terjadi? Sebagai ilustrasi, saya mengambil contoh dari perempuan Samaria. Injil Yohanes bab 4 ya. Nanti Anda baca sendiri Injilnya. Saya hanya kutip beberapa ayat yang menyentuh. Ya. Jadi kisah tentang Yesus dan perempuan Samaria itu dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 3 sampai 42. Saya kutip beberapa ayat, 5 ayat di sini, yakni 28, 29, 30, 39, dan 42. 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan orang Samaria, ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ayat 42, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, perempuan itu kan sangat terkesan dengan Yesus, karena Yesus mengatakan apa yang sudah dilakukan perempuan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan yang dikatakan oleh Yesus? Sesungguhnya engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang itu bukan suamimu. Dengan kata lain, Yesus membuka topeng buruknya moral perempuan ini. Dia sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padanya sekarang itu bukan suaminya. Perempuan macam apa dia? Nah, tetapi karena dia sudah tersentuh oleh penjelasan Yesus tentang air hidup, maka kritikan Yesus atau topeng kemunafikannya yang dibuka oleh Yesus itu tidak membuat dia merasa malu lagi. Dia langsung pulang ke kota. Padahalnya dia datang ke sumur itu untuk menghindari banyak orang. Dia datang itu siang-siang. Nah, kenapa bisa dikatakan demikian? Karena begini. Bagi yang baru-baru bersiarah ke Tanah Suci itu pasti tahu bahwa wilayah Israel itu kalau musim dingin dia dingin betul, tapi kalau musim panas itu panas betul. Kalau musim dingin orang tidak akan duduk di pinggir sumur itu. Kenapa? Angin kencang, dingin menusuk. Yesus duduk di sana itu pada siang hari jam 12, berarti suasana itu cukup panas, sehingga dia bisa duduk di sana. Perempuan itu datang ke sumur jam 12, berarti dia menghindari kerumunan orang yang datang mengambil air. Waktu yang paling baik adalah waktu pagi ketika masih dingin,
Dan waktu sore ketika sudah sejuk, perempuan menghindari semua ini. Dan dia ketipan rezeki rohani, yakni ketemu Yesus. Kena batunya, topengnya dibuka, tapi karena dia sudah diteguhkan dengan pengajaran tentang air hidup, maka dia langsung pergi ke kota untuk mengatakan bahwa lihat, ada pria di sumur sana itu, dia katakan loh, kelakuan saya yang buruk itu. Jangan sampai dia ini Kristus. Nah, orang-orang datang untuk melihat Yesus. Siapa tahu untuk melihat laki-laki ketujuh yang menjadi milik perempuan ini. Tetapi mereka menemukan Yesus, mendengarkan pengajarannya, lalu mengajak dia ke kota. Akhirnya apa yang terjadi? Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Nah ini, hal-hal yang dibahasakan tadi itu semua ada di sini. Pertama, perempuan itu bertobat dari dosa sesudah dikritik oleh Yesus. Kedua, dia terbuka pada kekayaan rohani yang lain, yakni air hidup yang diajarkan oleh Yesus, dan dia mengadakan kontekstualisasi kerahiman ilahi itu kepada orang-orang di Sikar, kota Samaria ini. Dia mewartakan Yesus. Akibatnya apa? Udara segar masuk ke dalam kerohanian perempuan ini, masuk ke dalam komunitas orang-orang Samaria, dan mereka menerima Yesus. Dan para murid yang adalah orang Yahudi yang biasanya memandang rendah orang-orang Samaria. Jendela kedua, jendela kecil untuk membawa keluar udara segar. Nah, kita perlu menjadi ada 3 poin yang saya tulis di sini. Kita perlu untuk membawa udara segar, rahmat kerahiman ilahi yang kita alami itu bagi orang lain. Yang pertama, kita menjadi instrumen kerahiman bagi sesama. Ya, jadi instrumen kerahiman bagi sesama ini boleh dibilang penting, karena Santa Faustina sendiri diperintahkan oleh Yesus untuk memberitahukan kepada para devosan bahwa ada 3 cara untuk melayani sesama. Melalui kata, melalui perbuatan, dan melalui doa. Ya. Dan kita perlu siap untuk itu. Kita menjadi instrumen kerahiman bagi sesama. Ketika kita menolong orang, kita menghibur orang, kita mengampuni orang, kita membawa kerahiman ilahi bagi sesama. Kita perlu memberi inspirasi dalam kata dan tindakan. Dan yang ketiga itu kita mendoakan sesama. Ya. Ini hal-hal yang penting. Pertama, lakukanlah pelayanan yang menyentuh hidup konkret orang. Kedua, jadilah inspirasi bagi orang untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, doakan mereka selalu. Ya. Nah, untuk refleksi ini saya ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi garam dan menjadi terang, itu berarti menolong orang. Ya, saya suka ikan asin, awet. Ikan asin itu hanya bermanfaat kalau ada garam. Kita masak harus ada garam. Ya. Pelita. Pelita itu ilustrasi pengorbanan, terutama lilin. Kalau kita menyalakan lilin, lilin itu hanya bercahaya pada saat dia membakar dirinya. Ya. Itu adalah cara kita membawa keluar udara segar dari rumah kerahiman kita untuk sesama kita. Nah, membawa keluar udara segar ini yang kita sebut sebagai karya apostolik. Karya pelayanan, karya pewartaan dalam rupa kata dan perbuatan. Baik.
Mengakhiri refleksi ini, saya menggarisbawahi beberapa teladan Santa Faustina yang kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk membuat tanggapan. Nomor satu, Santa Faustina itu tetap rendah hati dalam menghadapi penolakan, penghinaan, dan perlakuan buruk dari berbagai pihak yang meragukan pewahyuan mistik yang diperolehnya dari Yesus. Santa Faustina itu sangat menderita karena sering dianggap halusinasi, sering dianggap histeris, dan sebagainya. Yang kedua, dia selalu bersandar pada Tuhan dalam sabda dan sakramen, terutama dalam ekaristi, termasuk adorasi dan rekonsiliasi. Ya, pengakuan dosa. Nomor tiga, dia selalu mendoakan jiwa-jiwa yang berdosa agar bertobat dan memperoleh belas kasih Tuhan. Nomor empat, dia selalu siap memikul salib bersama Yesus demi pertobatan jiwa-jiwa dalam rupa-rupa mati raga, seperti berdoa lebih dari sekedar memenuhi aturan biasa, memenuhi aturan biara, berpuasa dan berpantang, melakukan olah rohani dan ragawi yang membutuhkan lebih banyak pengorbanan. Seperti tadi, berdoa rosario dengan tangan terentang, berlutut dan tangan terentang. Itu ternyata berat. Itu bentuk mati raga khas Santa Faustina. Nah, Anda bisa menemukan lagi macam-macam kualitas atau teladan Santa Faustina yang membahasakan bagaimana cara dia membangun dan memanfaatkan jendela kecil dalam rumah kerahiman itu. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita adalah bagaimana tanggapan kita, kewajiban kita untuk menciptakan jendela kecil dalam devosi atau kerasulan atau gerakan kerahiman ilahi yang kita miliki untuk membawa semangat pembaharuan ke dalam komunitas kita, sekaligus membawa semangat pembaharuan keluar dari komunitas kita bagi banyak orang di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk semua perhatian. Demikian refleksi malam ini, dan materi yang ada akan saya akan saya share kepada saudara-saudara semua. Sudah diperbaiki beberapa salah ketik tadi dan boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan manapun ya. Baik, saya kembalikan dulu kepada Christine untuk memandu sharing kita selanjutnya. Terima kasih Romo atas pengajarannya yang bisa semakin membuat peneguhan bagi kita semua di sini. Pada teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman iman, dipersilahkan untuk menulis di chat atau mungkin bisa langsung buka suaranya untuk bertanya langsung kepada Romo. Kami persilahkan. Ya. Boleh bertanya Bu Christine? Silakan Bu Kati ya. Silakan Bu, langsung ke Romo. Ya, juga. selamat malam Romo. Ya Bu Kati, selamat malam. Bagus Ya. sekali pencerahannya malam hari ini. Kebetulan saya ini devosan kerahiman ilahi baru aja pas pandemi. Jadi memang puji Tuhan dengan melalui pandemi ini saya dikuatkan, dimampukan melalui pengajaran dari Santa Faustina. Yang saya mau tanyakan Romo itu mengenai kelengkapan diri kita sebagai misioner awam ya, kalau boleh dibilang ya Romo. Artinya kita awam pun juga setelah dibaptis kita melakukan pelayanan. Ya. Dari ini harus dilengkapi iman, pengetahuan, dan keahlian. Jadi dalam arti ini sebelum kita melakukan pelayanan kita harus mempelajari dulu dong tentang Injil, paling tidak kitab suci, kemudian pengetahuan dan keahlian kita miliki gitu. Terutama dengan saya mengalami sebagai seorang lansia ya Romo. Jadi setelah pensiun banyak di rumah dan saya merasa bahwa apa sih yang bisa gue buat nih selama di rumah gitu loh Romo. Jadi dalam arti waktu saya aktif kerja kami pernah pelayanan, sering melakukan misi pelayanan ke daerah-daerah terpencil.
Tapi dengan setelah pandemi ini saya mengurangi kegiatan-kegiatan yang langsung turun ke jalan ya Romo. Ya, Pernah kami melakukan pelayanan di Matak juga tuh Romo. Waktu oke, perusahaan kami kebetulan oil and gas, perusahaan minyak di daerah Tarempa sana. Jadi oke, waktu saya kerja aktif, tapi setelah pensiun jadi saya hanya bisa berdoa aja ya Romo ya. oke. Melakukan doa yang saya coba ajar rutin ya Romo, pagi Ya, ikut misa, kemudian saya jam 10 coba setelah rosario jam 10 saya coba korongka bisa 3 sampai 4 kali satu hari. Apakah itu cukup dengan yang kita dibilangin sebagai misioner awam dalam kehidupan kita? Terima kasih ya, Romo. baik. Baik, saya langsung jawab ya, Bu Christine ya. Bu Kati, eh, pelayanan kita belajar, kita melengkapi diri, itu tidak berarti bahwa kita harus sempurna terampil dulu, baru kita bisa kita bisa menjadi pelayan. Dalam proses itu kita belajar sambil melakukan pelayanan. Orang bilang learning by doing itu ya. Belajar dengan cara mempraktekannya. Jadi memang ambisi kita itu kadang-kadang kita harus rem-rem juga ya. Karena ada kecenderungan begini, kita mau cepat, mau terlibat banyak, tetapi sebetulnya kita tidak memiliki persiapan yang memadai. Akibatnya itu pelayanan kita itu menjadi dangkal, tidak memberi nilai tambah untuk orang, lalu orang sendiri akhirnya tidak suka, dan ketika orang tidak suka lalu orang tidak terima pelayanan kita frustrasi. Kita frustrasi lalu kita mungkin mengambil sikap juga yang bertentangan dengan semangat kerahiman ilahi. Ya, tentu saja yang pertama, devosi itu sendiri sudah merupakan satu pendidikan ya. Kita berdoa, kita merenung, kita mendalami secara pribadi, itu proses kita menciptakan semacam, kalau ibaratnya kalau mempersiapkan sebuah kebun, itu kita menyiapkan lahan. Kita menyiapkan lahan bahwa ini layak untuk ditanam. Lalu kita mendalami, memperkuat pengetahuan kita seperti yang sekarang kita buat. Kita mempelajari nomor demi nomor buku harian Santa Faustina. Kita bertanya apa yang tidak kita ketahui. Kita menulis refleksi tentang ini. Teman-teman kita membantu menanggapi dan sebagainya. Itu proses pembelajaran. Lalu kita lengkapi dengan kitab suci. Untuk saya, pendalaman kitab suci itu tidak bisa dipisahkan dari belajar buku harian Santa Faustina. Karena justru dengan kitab suci itu kita memperoleh gambaran yang menjadi konfirmasi atas pewahyuan mistik yang dialami oleh Santa Faustina. Jangan lupa, buku harian Santa Faustina itu pernah dilarang untuk beredar di dalam lingkungan gereja. Sampai kemudian Yohanes Paulus II sesudah menunjuk satu tim teologi yang mendalami semua ini dan mereka menilai bahwa apa yang ditulis Santa Faustina itu tidak bertentangan dengan figur Kristus yang terwahyu dan tertera di dalam kitab suci. Ingat pengajaran saya yang pertama dan yang keempat tentang wahyu personal dan wahyu universal. Ya, itu merupakan penjelasan tentang bagaimana dua hal ini berjalan selaras. Buku harian Santa Faustina, kitab suci. Tetapi kalimat saya itu saya tidak pernah cabut. Kita bisa meninggalkan Santa Faustina, tapi kita tidak bisa meninggalkan Kristus. Kita bisa melepaskan buku harian Santa Faustina, tapi kita tidak bisa meninggalkan kitab suci. Ya. Jadi tata kelengkapan ini berarti kita terus memperkaya diri. Sehingga kita menampilkan figur Kristus yang seimbang. Yang dari pengalaman mistik Santa Faustina dengan Kristus yang terdokumentasi di dalam seluruh kitab suci. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu yang menjadi spirit dasar saya menyelenggarakan pelayanan ini. Dan saya senang bahwa teman-teman mau berjalan bersama saya. Karena itu sangat memberi peneguhan bagi saya. Ya. Yang kedua,
apakah berdoa itu merupakan sebuah pelayanan? Justru itu satu elemen penting yang disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina. Ingat, 3 cara untuk melakukan pelayanan kerahiman. Melalui kata, melalui perbuatan, dan melalui doa. Ya. Tidak semua orang bisa berkata-kata dengan baik, betul? Ya. Tidak semua orang punya kemampuan untuk melakukan pelayanan konkret yang menyentuh hidup konkret manusia, betul? Ya. Nah, doa semua orang bisa lakukan. Kalau doa pun kita abaikan, berarti kita sebetulnya mengingkari 3 cara yang ditekankan dalam devosi kerahiman. Bokati, jangan khawatir. Apa yang dilakukan itu sudah merupakan satu langkah yang benar. Tapi ketika mungkin, ketika ada peluang, lengkapi itu dengan 2 model yang lain. Kata dan perbuatan. Kira-kira begitu, Bu Kati, ya? Baik Romo, terima kasih sekali untuk Ya. jawabannya. Oke. Terima kasih Romo. Ya. Teruskan dulu yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya Romo. Ya, Dari silakan. Magelang Romo. Oke. Di Korini ya. Ya. Saya mau tanya itu. Di doa jalan salib itu kan ada beberapa varian ya Romo. Ada yang hari pertama sampai 9. Ini saya bertanya tentang perhentian keempat itu. Yesus berjumpa dengan bundanya. Itu ada kata-kata gini Romo. Ya Yesus, semoga tidak ada satu ikatan manusia manapun yang pernah menjauhkan aku dari mengikuti jalan salib. Yang dimaksud bagaimana itu Romo? Ini jalan Itu salib 1. kerahiman ya, Bu, ya? Iya, jalan salib kerahiman. Terus yang kedua, kalau memberitahukan kepada teman, kan yang diminta di jam kerahiman itu hanya doa kita kepada Tuhan Yesus. Atau doa jalan salib kalau saya biasanya tidak ada patokan khusus kan itu ya Romo. Tapi Ya, teman betul. saya itu selalu ngotot doa koronka gitu loh. Saya bilang kalau bisa doa koronka itu sebelum atau sesudah jam kerahiman. Saya bilang gitu. Nah, apakah itu termasuk salah satu kesombongan rohani ya Romo ya? Begini, saya pernah berbicara ini agak intensif dengan Pak Stefan Lex ya dari Palembang tentang itu karena beliau boleh dibilang satu orang promotor yang perlu kita pelajari banyak dari beliau. Sebetulnya yang namanya doa kerahiman secara khusus itu rumusan khusus itu sebetulnya tidak ada. Yang sangat dianjurkan adalah merenungkan kerahiman Tuhan, terutama jalan salib itu ya. Nah, bahwa orang kita lalu ada doa itu doa kerahiman yang sekarang populer sekali ya, yang saya juga mendoakannya itu sebetulnya karena untuk saya itu menyentuh. Dan koronka menurut saya kenapa tidak, Bu? Menurut saya walaupun itu dikatakan bahwa demi sengsara Yesus yang pedih tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia, mungkin dianggap bukan doa langsung kepada Yesus, tapi itu pada akhirnya doa itu semuanya itu melalui pengantaran Yesus kepada Bapa surgawi. Ya. Jadi saya lebih berpegang pada ini. Kerahiman ilahi, doa kerahiman yang paling utama pada jam 3 itu adalah merenungkan kerahiman Tuhan, terutama pada saat wafatnya. Jangan lupa jam 3 itu dipilih karena itu adalah jam kematian Yesus di salib. Ya, Yesus salib. Jadi alangkah baiknya merenungkan penderitaan Yesus salib. Saya secara pribadi itu cukup fleksibel. Tapi memang sebagai sebuah gerakan kita perlu memiliki satu pedoman supaya jangan merambah kemana-mana. Jangan lalu ditambah rosario 5 peristiwa, tambah lagi litani hati kudus Yesus, segala macam sesuatu itu saya tidak perlu. Tapi fokus pada kerahiman Tuhan bagi saya masih itu. Apalagi doa kerahiman itu pendek. Jalan salib kerahiman itu juga sebetulnya cukup pendek. Ya. Doa koronka itu juga pendek. Saya biasanya sekitar 10 menit. Doa koronka saya selesai. Nah, bagi saya kalau kita manfaatkan itu menurut saya sih oke. Ya. Tapi sebaiknya kita melihat apa yang dipraktekkan dan menjadi kebijakan paroki dan keuskupan setempat. Ya, supaya kita jangan sampai terlepas sama sekali dari gerakan yang ada di dalam wilayah kita. Karena apa yang kita buat, apa yang orang lihat kita lakukan itu punya pengaruh untuk orang lain.
Jadi jangan sampai itu menjadi semacam makhluk aneh sendirian di tengah gerakan yang umum terjadi di situ. Tapi dalam praktek pribadi, untuk saya harus lebih fleksibel. Tidak boleh terlalu kaku pada kata aturan yang menurutnya adalah baku, yang realitanya ternyata bukan baku. Ya. Iya, Mo. Nah, tentang jalan salib perhentian keempat tadi, mungkin saya pelajari sedikit dulu, Bu ya. Saya belum bisa menjawab sekarang karena saya sendiri tidak terlalu sering merefleksikan jalan salib kerahiman itu. Ya. Baik, Mo. Terima kasih. Ya. Selamat malam, berkah dalam. Sama-sama ya. Mungkin Pak Frans tadi. Pak Frans tadi ya mau tanya, silakan Pak Frans ya. Selamat malam Romo. Ya, Terima kasih malam waktunya. Pak Frans ya. Setelah saya mendengar tadi pencerahan Romo, itu sangat mengena pada saya, sehingga saya langsung berpikir saya ingin mengulangi lagi dari membaca, mendalami, karena sebelumnya saya merasa tidak mendalami pencerahan Romo setiap bulannya, sejak dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Saya pikir saya bisa mendapatkan filenya itu. Ya. Mungkin jadi cukup panjang ya. Itu saya mohon arahan Romo. Pertama itu. Kedua, saya sangat setuju bahwa saya sendiri ketika sering baca buku ini, itu agak bingung pertama-tama bahwa Suster Faustina itu situasinya memang dari saya kok agak aneh gitu. Mungkin memang benar sampai para murdernya pun sampai terheran-heran dan kadang-kadang menyepelekan Suster Faustina. Nah, saya ingin mungkin Romo memberi pencerahan lagi bagaimana caranya meyakinkan diri saya bahwa memang itu yang terjadi pada Suster Faustina yang sampai punya setebal ini itu yang diceritakan semuanya itu betul-betul yang Suster Faustina itu semuanya kepada Yesus gitu, pada Yesus. Ya, baik. Itu aja, Romo. Ya. Baik, terima kasih Pak Frans untuk mengangkat pertanyaan ini. Pertama sekali, saya biasanya apa yang terjadi pada Santa Faustina itu saya melihat sebagai miniatur atau ilustrasi kecil dari apa yang terjadi pada Yesus. Ya, penolakan terhadap Santa Faustina itu terjadi praktis terhadap berbagai orang yang pernah mengalami karunia-karunia khusus seperti itu. Ya, seperti Fransiskus Assisi, ya, Santo Dominikus, Santa Bernadette dari Lourdes, ya, semua orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman rohania yang khas, yang dalam sejarah terbukti begitu mempengaruhi kehidupan umat Kristiani paling kurang secara universal, bahkan orang-orang non-Kristiani, itu rata-rata mengalami penolakan. Bagi saya, itu bukan sesuatu yang aneh. Walaupun kalau terjadi pada saya, mungkin saya tidak sanggup untuk memikul beban itu, kalau terjadi pada saya. Tapi justifikasinya atau perbandingannya ada pada Yesus ketika dia membawa pengajaran, lalu kepada dia dikatakan bahwa engkau mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Atau saudara-saudaranya datang mengambil dia karena mereka menganggap dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dan berbagai penolakan lain. Ya. Dan Yesus sendiri mengatakan begini, kalau mereka menganiaya aku, maka nanti mereka juga akan menganiaya kamu. Ya. Seorang guru itu tidak lebih besar dari muridnya. Kalau mereka sudah menganiaya saya sekarang, nanti juga mereka akan menganiaya kamu. Dan orang-orang yang menganiaya kamu itu akan berbangga karena dia merasa melakukan hal yang benar menurut kehendak Tuhan. Dalam skala kecil,
apa yang terjadi pada Santa Faustina itu miniatur dari apa yang terjadi pada Yesus dalam ukuran besar yang merupakan akar keselamatan bagi kita. Nah, saya makin yakin ini adalah wahyu Yesus karena dengan penderitaan-penderitaan para mistikus ini, Yesus mengingatkan pada kita bahwa penderitaan saya dulu itu serius ada. Dan itu membawa rahmat bagi semua orang hingga hari ini. Nah, contohnya kecil-kecil itu terjadi pada orang-orang pilihan ini. Ya. Nah, betul bahwa Santa Faustina itu hidup dalam sebuah konteks yang sangat unik. Ya. Andai kata misalnya Santa Faustina itu katakan lahir di Jawa Tengah, atau di Flores, atau di Tapanuli, itu mungkin pola pewahyuannya akan berbeda. Dalam konteks yang berbeda, sehingga catatan yang muncul juga akan berbeda. Tetapi yang kita pelajari ini sekarang ini, bukan supaya menghidupi konteks Santa Faustina, tetapi mengambil mutiara-mutiara berharga dari catatan Santa Faustina itu, sehingga kita bisa menerapkannya dalam hidup hari ini. Nah, atas dasar pengalaman itu, keyakinan itu, ditambah lagi dengan pengajaran magisterium gereja, saya akhirnya menerima bahwa kebenaran yang dijabarkan ini adalah kebenaran universal yang kita bisa ambil dan manfaatkan bagi pengayaan kehidupan rohani kita. Di dalam gereja Katolik, itu ada 3 pilar yang menjadi sendi pengajaran gereja. Nomor 1 adalah kitab suci, nomor 2 adalah tradisi gereja, nomor 3 adalah magisterium. Nah, tentang Santa Faustina, itu pengajaran magisterium. Sesudah dipelajari dengan baik. Nah, bagi saya memilih untuk berjalan bersama seluruh gereja. Karena gereja ini yang memberi saya tugas, tanggung jawab, sekaligus pembenaran, inspirasi, dan jalan untuk mewujudkan apa yang diperintahkan Yesus di dalam Injil. Ya. Magisterium, pengajaran-pengajaran yang saya terima, menjadi legitimasi dari segala pola hidup yang saya pilih sebagai cara untuk mewujudkan cinta kepada Tuhan dan memberi kesaksian tentang dunia. Jangan lupa, pola hidup kita sebagai orang Kristiani itu sering dianggap tidak kompatibel, tidak paralel dengan apa yang diyakini oleh dunia. Bagaimana bisa menjelaskan? Yesus berkata, kalau orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bagaimana bisa menjelaskan? Kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Hanya orang-orang yang percaya pada Kristus yang bisa melihatnya itu sebagai kebenaran. Orang-orang yang tidak percaya pada Kristus melihatnya sebagai kebodohan. Dan ini sangat selaras dengan apa yang diingatkan oleh Yesus sendiri. Pengalaman Santa Faustina itu satu ilustrasi. Dia bukan kitab suci. Dia bukan kebenaran pegangan kita yang menjadi alasan kita beriman. Tapi dia adalah sebuah contoh konkret bagaimana Tuhan memelihara kelangsungan pewahyuannya sepanjang sejarah. Kitab suci yang kita miliki itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Terus diperdebatkan, terus didalami, tapi sejalan dengan itu terus dilawan dan terus dihina. Kita terperangkap dalam pusaran ini. Dan seringkali pusaran negatif lebih kuat menarik kita. Maka Tuhan tetap menyuntik kita dengan energi-energi baru, antara lain dengan pewahyuan-pewahyuan mistik orang kudus ini. Ya. Maka saya percaya kita ada di jalan yang benar. Kira-kira begitu dulu ya Pak Frans ya. Ya, jadi sekedar menegaskan merupakan penerusan pewahyuan. Jadi adanya Suster Faustina ini yang dipilih meneruskan supaya perwahyuan itu aktual terus dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ya. Ya. Jadi jangan lupa yang mistikus itu bukan hanya Santa Faustina toh. Ya. Ada begitu banyak yang lain. Ya. Kebetulan saja kita ini interestnya tinggi pada kerahiman ilahi. Ya. Tapi ada Santa Margareta Alacoque misalnya tentang hati Yesus, tentang Rosario, ya. 3 anak dari Fatima itu misalnya, Santo Dominikus,
dan macam-macam yang lain. Ya. Prinsip utama adalah persepsi atau gambaran Yesus yang ditampilkan dalam pewahyuan personal ini, dia tidak bertentangan dengan pewahyuan universal, yakni kitab suci. Kalau dia makanya kita antara lain tidak menerima Injil-Injil apokrif. Misalnya Injil Thomas misalnya, Injil Yakobus. Itu memuat sedikit kisah tentang Yesus, tapi ada juga muatan-muatan yang berasal dari legenda atau mitologi dan lain-lain yang jelas-jelas bertentangan dengan figur Yesus yang ditampilkan dalam Injil yang terkanonisasi. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat apa yang terjadi dalam catatan Santa Faustina itu sebagai sebuah kelanjutan bernama arti bahwa bukan pengajaran baru, tetapi garis bawah baru, penekanan baru, menampilkan pengajaran atau penekanan yang sangat kontekstual, terutama dalam dunia yang kehilangan rasa belas kasihnya itu. Ya, maka kerahiman ilahi, belas kasih ilahi sangat ditekankan kembali di dalam pewahyuan mistik Santa Faustina. Saya sebutnya sebagai pewahyuan personal, sedangkan kitab suci adalah pewahyuan universal. Kebenaran mutlak dan kebenaran kontekstual. Dua-duanya bisa jalan serentak. Terima kasih. Sama-sama, Pak Frans. Ya. Bu Christine, saya kembalikan ke Bu Christine. Ya, apa masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman di sini? Bagaimana Romo kalau rasanya sudah cukup ya, kita sudah 1,5 jam itu waktu batasan kita Bu ya, jangan sampai berlebihan. Oke. Kalau misalnya mungkin masih ada lagi yang bertanya, mungkin bisa di WhatsApp grup kali ya. Di WA grup selalu bisa ya. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya minta teman-teman untuk isi daftar hadir ya di link yang sudah di-post sama Pak Abdi di kolom chat. Kalau bisa tolong diisi ya sebelumnya. Sudah, Bu. Iya, Ibu Ya. Bernadette. Ya, Bu. Kenapa Bu Bernadette? Maksudnya daftar hadirnya sudah diisi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oh, Ya. ya Kak, bagi yang belum tuh yang di link di chat tuh ada linknya, yang silahkan itu tinggal diklik aja dan isi Saya nama belum isi. segala. Saya belum isi. Ya. Nanti saya. Iya, Tidak apa-apa, oke. nanti Ya. bisa dijalankan. Ya, makasih sebelumnya. Oke, ya Romo dan teman-teman, kan kita udah malam juga ya. Dan kita sebelumnya mau pengumuman dulu Romo. Ya, untuk pengajaran berikut nanti kita buat Kamis keempat dalam bulan Juli, dan itu terjadi pada tanggal 27 Juli. 27 Juli itu kita akan pengajaran ke-7 tahun ini. Ya. Terima kasih juga kepada beberapa teman yang kelihatannya aktif menyebarkan informasi ini ke berbagai orang. Sudah ada beberapa permintaan dari beberapa keuskupan untuk menolong mereka juga mendalami bidang-bidang ini. Buah-buah ini perlu kita syukuri, dan nanti saya ingin juga sharing pelayanan yang diminta tersebut kepada teman-teman sekalian. Saya rasa pengumuman hanya itu saja, dan terima kasih untuk semua perhatian dan kesabaran untuk mendengarkan penjabaran dan refleksi malam ini. Ya. Terima kasih sekali, kami juga terima kasih sekali pada Romo. Sama-sama Pak Dharma. Ya. Iya, sebelumnya jangan keluar dulu ya teman-teman, karena nanti setelah doa dan berkat dari Romo akan ada foto bersama. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, kami juga mengundang kehadiran teman-teman lagi untuk hadir di acara berikutnya yang tadi Romo sudah sebutkan tanggal 27 Juli ya. Ya. Sekarang mari Kamis ya, selalu Kamis ya. Ya. Sekarang mari kita tutup acara pengajaran ini dengan doa dan berkat dari Romo ya, Romo. Ya, baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan, karena berkat kerahiman-Mu, kami boleh terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dalam perjuangan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia pada firman-Mu, yang mau terus berkarya demi keagungan nama-Mu, dan menyentuh kehidupan sesama kami, agar mereka pun mengalami kasih-Mu yang membahagiakan. Semoga berkat pendalaman kami bersama malam ini, kami terus didorong untuk mencintai Engkau, menebarkan ragi kebaikan melalui devosi kerahiman ilahi, dan menolong sesama untuk menjadi berkat bagi sesama dalam hidup dan karya mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dalam nama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesusku kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.